Bisa kita mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media yang saya banggakan, hadir bersama saya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selalu mendampingi gugus tugas dalam pelaksanaan tugasnya. Izin kami melaporkan hal penting yang perlu disampaikan. Pertama adalah kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif, mungkin paling besar se-Republik Indonesia ini, karena kami melakukan PSBB secara provinsi yang mengawal 50 juta warga di Jawa Barat. Ya. Jadi seluruh warga Jawa Barat yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB. Dan karena kami provinsi yang paling besar, tentulah jumlahnya memang sangat masif. Nah, yang kedua, kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan dari gugus tugas Provinsi Jawa Barat dan kota kabupaten yang tidak berbasis data. Karena kami tidak ingin gegabah, kami tidak ingin asal-asalan dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu ukuran hari ini yang menjadi sebuah pencapaian dari gugus tugas adalah angka reproduksi COVID atau artinya itu sudah selama 14 hari ini rata-rata di angka 1, bahkan 2 hari terakhir di angka 0,97 kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menandakan kalau mengikuti standar dari WHO, maka wilayah itu masuk kategori terkendali, tentulah untuk sementara dan kita berharapkan ini permanen. Kemudian laju ODP juga turun, ini berkat kinerja dari Pak Kapolda yang bisa menahan orang-orang mudik. Kita sudah membalik kanankan pemudik balik dari Jawa Tengah, belasan ribu kendaraan yang saya tahu, dan juga membantu orang tidak kembali ke Jakarta. Kemudian pasien yang positif dirawat juga turun, PDP juga turun, ini adalah prestasi para dokter dan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang berhasil menekan pasien-pasien tidak perlu ke rumah sakit, sudah turun sekarang 30,2% yang dirawat di ruang isolasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi PSBB Jawa Barat itu dilakukan secara proporsional karena kami ini terlalu luas wilayahnya dan gap situasinya itu juga sangat besar. Ada yang padat di kota Bandung, Depok, Bekasi, ada yang kampung-kampung sifatnya jarang orang, ya, di pegunungan, di desa-desa. Nah, kami lakukan 9 indeks untuk mengukur level kewaspadaan. Ini juga hasil masukan dari para ilmuwan, karena gugus tugas provinsi mengambil keputusan berbasis data, mengambil keputusan berbasis masukan para ilmuwan. Dari ilmuwan Jawa Barat, ada 9 yang harus diukur, yaitu laju ODP, laju PDP, laju kasus positif, laju kematian, laju kesembuhan, laju reproduksi COVID, itu 6, laju transmisi 7, laju pergerakan lalu lintas dan manusia itu 8, dan resiko geografis yang memang beda-beda. Hasilnya dari 9 indeks ilmiah itu melahirkan 5 level kewaspadaan. Level 5 hitam, level 4 merah, level 3 kuning, level 2 biru, dan level 1 hijau. Nah, kami melaporkan perkembangan yang menggembirakan. Hari ini ada 12 daerah yang sudah masuk zona kuning, yang tadinya 19 daerah. Hari ini sudah tidak ada lagi yang zona merah, yang tadinya ada 3 daerah. Jadi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi sudah tidak lagi zona merah, hari ini sudah masuk kategori zona kuning. Dan berita baiknya adalah yang tadinya zona biru level 2 hanya 5, sekarang ada 15. Jadi saya ulangi,
Di Jawa Barat hari ini 0 zona merah, kemudian 12 zona kuning, dan alhamdulillah ada 15 zona biru. Ini kalau dipresentasikan, zona biru level 2 60-an%, kurang lebih, kemudian zona kuning sekitar 40%. Nah, karena dalam kriteria ilmiah itu, zona yang masuk level 2 itu terkendali, maka 60% yang zona biru inilah yang kami beri izin untuk melakukan the new normal. Kami di Jawa Barat menyepakati istilahnya adalah AKB. AKB itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi kita akan melakukan AKB. Jadi 60% yang level 2 biru akan diizinkan melakukan AKB, kemudian yang 40% yang zona kuning, karena kami tetap waspada, tidak mengendurkan pengawasan, maka yang 40% kuning atau 12 kota kabupaten, kami tetap rekomendasikan untuk melakukan PSBB. Nah, PSBB-nya dibagi dua deadline. Untuk zona kuning Bodebek, karena Bodebek semua kuning, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi masih kuning, masih kategori yang 40%, rekomendasi PSBB. Tapi karena klasternya Jakarta, maka PSBB-nya sampai tanggal 4 Juni. Kemudian ada 7 di luar Bodebek yang masih kuning, itu direkomendasi untuk melanjutkan PSBB parsial sampai tanggal 12 Juni. Kira-kira gitu. Jadi kalau kemarin mungkin ada pertanyaan ya, katanya new normal kok ada PSBB, ini yang benar gimana? Saya kasih tahu sekarang bahwa yang diizinkan untuk new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru, ada 60%, 15 daerah, dan yang direkomendasi melanjutkan PSBB parsial, ada 12 daerah atau 40%. Nah, Jawa Barat sudah lewat PSBB skala besarnya, maka kita akan masuk kepada namanya pembatasan sosial skala mikro. Kami akan fokus ke desa-desa sekarang. Kami akan ngetes ke desa-desa, ke kampung-kampung yang masih merah. Ya, ada 1% yang masih merah dari 100% desa di Jawa Barat. Kami akan ngetes COVID di sana, rapid test, PCR, dan seterusnya. Ibaratnya begini, Pak, kenapa beda-beda Jawa Barat, tidak satu bahasa? Karena Jawa Barat daerahnya beda-beda, ada kota, ada kabupaten, ya, ada pegunungan, ada dataran. Jadi ibaratnya kami ini sekarang ngasih dosis obat kepada level penyakit yang beda-beda. Kalau waktu PSBB maksimal, kita mengobatinya dengan cara yang sama. Setelah PSBB maksimal, kita kasih obat dosis yang beda-beda sesuai dengan level kesembuhan. Terakhir dari kami, AKB ini, adaptasi kebiasaan baru, itu bertahap. Jadi masyarakat jangan euforia bahwa pada saat AKB nanti diumumkan di 15 daerah tadi oleh Bupati Wali Kota, terus euforia, tidak boleh. Karena akan dilakukan bertahap. Apa itu tahapnya? Tahap pertama adalah rumah ibadah. Ya. Jadi rumah ibadah di zona yang sudah biru, itu per 1 Juni itu dipersilahkan, tapi dengan 50% kapasitas. Jadi kalau ibadahnya tadinya 100 orang, per sholat jamaah sekarang mohon maaf hanya 50 dulu. Nanti 50 berikut di ronde kedua, fatwanya kira-kira begitu. Nah kemudian di AKB berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi mana yang didahulukan? Hasil kajian dari ilmuwan di Jawa Barat, ekonomi yang didahulukan adalah ekonomi yang resiko kecil tapi impact ekonominya besar. Apa itu? Hasil kajian mengatakan yang resiko kecil dampaknya besar adalah industri. Maka tahap 1 pembukaan ekonomi di daerah-daerah yang sudah boleh diizinkan adalah industri dan perkantoran, di mana orang hilir mudiknya sama saja orang-orang itu, jadi lebih terkontrol. Maka tahap ketiganya baru retail, shopping mall, dan yang jual beli yang sifatnya hilir mudik, orang keluar masuknya silih berganti dan seterusnya. Nah nanti kepada toko-toko retail atau mall yang diizinkan, 1 wajib menyiapkan surat pernyataan bahwa kami
memahami peraturan protokol kesehatan di AKB ini, kan begitu ya. Kalau kami melanggar, kami siap disanksi, dan kami menitipkan 1 orang sebagai gugus tugas di toko itu. Jadi nanti kalau ada polisi merazia, dia akan nanya mana surat pernyataan dan siapa yang jadi gugus tugas di sebuah mall ini yang mengatur menjadi manajer penanganan COVID di mallnya dan seterusnya. Nah ini pola-pola ini akan dilakukan. Jadi artinya tidak gurung-gusuh, tidak buru-buru, bertahap, tetap waspada, termasuk misalkan Pak pariwisata bagaimana di zona yang biru. Kalau di zona kuning tutup, kalau di zona biru boleh buka tapi individual turis. Jadi wisatawan yang datang sendiri, dia hiking, jadi wisata keluarga belum boleh dulu di tahap 1. Pak bagaimana dengan urusan pendidikan, pesantren, sekolah? Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan, ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Jadi dari pentahapan AKB ini, sekolah itu mungkin terakhir, sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman luar biasa, baru wacana sekolah kembali itu mungkin di terakhir, tidak di sekarang. Saya kira itu, kemudian kami akan melakukan pengetatan pengawasan, kami akan merilis ambulan-ambulan yang di dalamnya ada alat rapid test. Jadi di 60% wilayah yang AKB akan hadir mobil-mobil ambulan yang nanti member-member ke toko, ke mall, ke kerumunan kan, untuk melakukan tes. Inilah cara kami memastikan apakah yang namanya AKB ini jangan sampai menghilangkan kewaspadaan. Nah berita baiknya di Jawa Barat bulan depan produk-produk testingnya bisa buatan Jawa Barat, tidak perlu impor lagi. Jadi PCR produksi Bio Farma sudah tersedia, alat rapid test yang berkualitas buatan ITB Unpad juga sudah tersedia walaupun terbatas. Dan jangan kaget kalau nanti angka-angkanya ternyata kurang baik, maka kami akan melakukan PSBB pengetatan lagi. Jadi saya bilang tadi kepada wali kota bupati, jangan senang dulu ya. Kalau tidak waspada, kalau tidak bertahap, tiba-tiba biru ke kuning, kuning ke merah kan begitu ya. Maka dijaga perbatasan, dijaga kedisiplinan dan lain-lain. Dan terakhir dari saya, kepada yang sudah siap di tanggal 1 Juni hari Senin silahkan, kepada yang belum siap jangan dipaksakan mengikuti kesiapan sosial politik di wilayah masing-masing. Dan polisi sesuai arahan Pak Jokowi, Presiden, akan mengawal selama 14 hari AKB ini, adaptasi kebiasaan baru. Ada 21.000 yang petugas, 17.000 dari kepolisian, dan sekitar 4.000 dari TNI yang akan mengawal. Beliau-beliau sudah menyiapkan gugus tugas. Jadi selama AKB di 60% wilayah Jawa Barat, jangan kaget nanti ada polisi TNI di dalam mall, kira-kira gitu ya. TNI Polri nempel di acara sosial atau di acara ibadah, semata-mata ingin memastikan 3 hal, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu terlaksana. Jepang itu berhasil kasusnya turun karena pakai masker menurut ilmiahnya. Nomor satunya bukan cuci tangan, tapi ternyata pakai masker yang paling berhasil menurunkan. Korea Selatan juga sama dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan semua ini sudah bisa kami jawab, bahwa 60% memulai new normal, AKB, 40% melanjutkan PSBB parsial dengan 2 waktu, Bodebek 4 Juni, 7 lainnya di tanggal 12 Juni. Mudah-mudahan informasi ini clear, kami proporsional, berdasarkan keilmiahan, kami tetap waspada, dan kami tetap bertahap, dan kami himbau sekali lagi, warga untuk perlahan-lahan tidak melakukan euforia itu, titip kepada Pak Kapolda, jangan sampai ada warga yang salah menafsirkan apa yang kami niatkan ini, sehingga ada tindakan-tindakan yang merusak kemajuan gugus tugas Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan COVID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Cukup? Saya Wilam dari CNN, Pak Ridwan Kamil. Ingin menanyakan tentang tes massal, Pak.
ini yang sudah dilakukan berapa dan targetnya ke depan selama PSBB ini jumlahnya berapa dan jenisnya apa saja? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, salah satu yang mungkin masih meragukan dari Indonesia adalah jumlah testingnya. Saya kira itu wajar, tapi kita mengambil keputusan juga berdasarkan apa yang kami punya. Jadi Jawa Barat itu kurang lebih sudah melakukan pengetesan hampir 150.000 orang, ya. Mayoritas oleh rapid test, kemudian yang reaktif kita tes dengan PCR. Nah, target kami 300.000, Kang. Nah, kami berharap 300.000 ini 0,6% standarnya Korea Selatan, itu bisa kami capai dalam 1 bulan ke depan, seiring, Kang, dengan datangnya produk-produk PCR dan rapid test buatan lokal. Yang selama ini kan kami dijatah, ya, dijatah ya kita mengerjakan sesuai jatah kita. Tapi dengan buatan lokal Jawa Barat ini, kami bisa melakukan pengetesan lebih masif tanpa menunggu jatah dari pusat. Kang Emil, kalau misalnya untuk teknisnya, untuk yang tahapan dari ini tadi kan rumah ibadah dulu, lah itu berapa minggu setelah rumah ibadah, kemudian baru mall, berapa gitu dibukanya? Ya, itu juga pertanyaan para wali kota. Pak, angkanya seperti apa? Kenapa ada angka 14 hari kan gitu ya? Itu 14 hari kan datang dari masa inkubasi COVID. Gara-gara COVID-nya inkubasi 14 hari, kita mengevaluasi selalu 14 hari. Tapi kita sepakati tadi dengan wali kota bupati, evaluasinya itu semua per 7 hari, Kang. Jadi 7 hari kerja, ya, 1 minggu itu kita akan evaluasi. Nah, seperti contoh, ekonominya yang pertama bukan retail dulu dan mall, ini tolong digarisbawahi. Kita akan mulai dulu yang namanya industri dan perkantoran. Ya, nanti dievaluasi 7 hari, oh ternyata nggak ada macam-macam, nggak ada gejolak, baru masuk ke yang sifatnya high risk, karena retail, mall, dan pariwisata itu menurut ilmuwan ekonomi kami itu high risk. Ya. Jadi kita pakai yang ekonomi low risk dulu, 7 hari, aman. Kalau nggak aman, ya berarti ditahan dulu yang high risk. Setelah itu baru high risk, retail, mall, dan lain-lain. Setelah aman, ya mudah-mudahan bisa terjaga. Pak, saya Hilmi dari TVRI. Tadi Pak Kang Emil menyebutkan bahwasannya ada 15 daerah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam zona biru yang akan menjadi daerah menerapkan AKB terlebih dahulu. Minta datanya dong. Tentu dengan antisipasi dan kewaspadaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menerjunkan ambulans-ambulans di daerah-daerah yang diberlakukan AKB itu sendiri. Nah, sebetulnya Pak, bagaimana kekuatan dari Pemprov Jawa Barat itu sendiri untuk dalam hal kewaspadaan pada masa AKB ini, Pak? Oke, mungkin saya umumkan nama daerahnya ya, biar sedikit afdol ya. Yang sudah tidak merah lagi semua, kuning ada 12, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung masih kuning, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, kuning tidak merah lagi, dan Kota Depok. Sisanya KBB, kemudian Kabupaten Ciamis, Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasik sudah masuk level 2, level biru, yang boleh melaksanakan diizinkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, kapasitas di AKB ini kami akan lengkapi, ada sekitar 400-an ambulan ya, yang akan kami siapkan, di mana nanti mungkin kami launching dalam 2 hari ini menjelang tanggal 1, yang sudah di stiker cutting, itu nanti diisi oleh alat rapid test yang berkeliling di daerah-daerah yang kita anggap harus diwaspadai dalam adaptasi kebiasaan baru. Kurang lebih ada sekitar 400-an. Oke, cukup ya? Oke, terima kasih rekan-rekan media, mudah-mudahan ini membantu menjelaskan, dan saya titip Humas juga bikin press release yang lebih. Atur nuhun para Forkominda semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.